Apakah Anda tahu bahwa saat ini, dunia sedang menyaksikan sebuah rekor sejarah? Hari ini, harga emas Antam resmi menembus angka fantastis, Rp1.846.000 per gram. Angka ini bukan hanya naik, tapi menjadi rekor tertinggi sepanjang masa. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah sinyal. Sebuah alarm yang berbunyi keras di telinga para investor, pengusaha, bahkan masyarakat awam. Emas, logam mulia yang telah menjadi simbol kekayaan sejak ribuan tahun lalu, kini kembali menunjukkan tajinya di tengah ketidakpastian global. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang menyebabkan lonjakan drastis ini? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang bisa rugi? Dan yang paling penting, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Dalam video ini kita akan mengupas secara mendalam, tuntas, dan menyeluruh tentang segala sesuatu di balik fenomena ini. Bersiaplah, karena yang akan Anda tonton bukan sekadar data. Ini adalah pemahaman. Dan pemahaman adalah kekuatan. Fakta kenaikan harga emas Antam hari ini. Pada 10 April 2025, PT Aneka Tambang, Antam, melalui situs resminya mengumumkan harga emas batangan 1 gram melonjak menjadi Rp1.846.000. Ini adalah angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah penjualan emas batangan di Indonesia. Kenaikan harga ini tidak berdiri sendiri. Pada tanggal 1 April saja, harga emas sempat menyentuh Rp1.826.000, yang kala itu juga dianggap rekor. Namun siapa sangka, hanya dalam waktu 10 hari, rekor itu kembali dipecahkan. Kenaikan harian sebesar Rp34.000 dari harga sebelumnya adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Ini bukan fluktuasi biasa. Ini adalah gejala dari tekanan ekonomi global yang luar biasa. Mengapa harga emas naik? Ada sejumlah faktor utama yang menjadi pendorong naiknya harga emas secara global, termasuk di Indonesia. 1. Ketegangan geopolitik dunia saat ini sedang bergolak. Konflik antara negara besar, seperti Amerika Serikat dan Cina, serta ketegangan di Timur Tengah, telah menciptakan ketidakpastian global. Dalam kondisi seperti ini, investor global beralih ke emas sebagai aset safe haven. 2. Kebijakan ekonomi dan moneter global, suku bunga rendah, pelonggaran kuantitatif, dan ancaman inflasi tinggi membuat banyak investor khawatir menyimpan aset mereka dalam bentuk uang fiat. Emas menjadi pilihan yang lebih aman. 3. Depresiasi nilai tukar rupiah di Indonesia sendiri. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut mendorong kenaikan harga emas domestik. 4. Meningkatnya permintaan pasar baik investor retail maupun institusi mulai membeli emas dalam jumlah besar sebagai bentuk perlindungan nilai. Dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Dampak kenaikan harga emas sangat luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Investor lama tersenyum, mereka yang sudah membeli emas sejak harga masih di bawah Rp1 juta jelas diuntungkan. Ini adalah waktu panen mereka. Calon pembeli baru bingung, harga yang tinggi membuat banyak orang berpikir ulang. Apakah ini waktu yang tepat untuk membeli, atau justru menunggu? Pasar perhiasan dan UMKM, industri perhiasan mengalami tantangan karena biaya produksi meningkat, sedangkan konsumen menjadi lebih sensitif harga. Perekonomian nasional, kenaikan harga emas menunjukkan adanya tekanan ekonomi, tetapi juga bisa menarik devisa jika ekspor logam mulia meningkat. Analisa pakar dan prediksi masa depan. Banyak analis keuangan memprediksi bahwa harga emas masih bisa terus naik, terutama jika situasi geopolitik dan ekonomi tidak stabil. Beberapa bahkan menyebut angka psikologis Rp2 juta per gram sebagai target selanjutnya. Namun, tentu saja tidak semua setuju. Ada juga yang memperingatkan akan adanya potensi koreksi tajam jika sentimen global membaik. Strategi cerdas untuk Anda. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa Anda lakukan sebagai individu yang cerdas secara finansial? 1. Jangan panik, tapi juga jangan diam. Ini saatnya mengevaluasi portofolio Anda. Jangan hanya ikut-ikutan membeli emas jika tidak paham tujuannya. 2. Diversifikasi aset, jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Emas bagus untuk lindung nilai, tapi tetap perlu kombinasi dengan saham, reksadana, atau properti. 3. Pahami tujuan investasi, apakah Anda membeli emas untuk jangka pendek, jangka panjang, atau hanya karena ikut tren. 4. Konsultasi dengan ahli jika bingung, jangan ragu bertanya kepada perencana keuangan atau konsultan investasi. 5. Belajar dan terus belajar, informasi adalah aset terpenting. Terus perbarui pengetahuan Anda. Apa kata masa lalu? Untuk memahami masa kini, kita harus belajar dari masa lalu. Mari kita lihat data harga emas dalam 20 tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2005, harga emas Antam masih sekitar Rp130.000 per gram. Siapa sangka bahwa dalam 2 dekade, nilainya bisa melonjak lebih dari 14 kali lipat.
Lonjakan terbesar terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda. Ketidakpastian ekonomi membuat emas menjadi primadona. Dan sekarang, ketika dunia kembali berada di ujung tanduk ketidakstabilan, emas kembali bersinar. Historis perjalanan harga emas tahunan. Mari kita telusuri perjalanan harga emas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000-an awal, harga emas Antam per gram masih berada di kisaran Rp80.000 sampai Rp100.000. Saat itu, emas belum menjadi instrumen investasi yang populer. Namun krisis ekonomi global 2008 mulai mengubah segalanya. Harga emas melonjak dari kisaran Rp200.000 menjadi Rp400.000 hanya dalam waktu 2 tahun. Tahun 2011 menjadi momen penting, ketika harga emas sempat tembus Rp500.000 per gram. Namun pada tahun-tahun berikutnya, terjadi konsolidasi hingga turun ke kisaran Rp450.000 pada 2015. Barulah pada 2018, tren naik kembali terlihat jelas. Harga emas mulai menyentuh Rp600.000 sampai Rp700.000 per gram. Tahun 2020, saat pandemi global melanda, emas mengalami lonjakan besar hingga menyentuh angka Rp1 juta untuk pertama kalinya. Lalu tahun 2022 hingga 2023, harga stabil di kisaran Rp1.100.000 sampai Rp1.300.000. Namun menjelang akhir 2024 hingga awal 2025, ketegangan geopolitik, inflasi, dan ketidakpastian pasar global mendorong lonjakan masif hingga rekor hari ini, Rp1.846.000 per gram. Melihat data ini, kita bisa memahami bahwa harga emas memiliki pola. Ia naik tajam saat krisis, lalu stabil dan kadang terkoreksi saat ekonomi membaik. Namun tren jangka panjangnya tetap positif naik dari tahun ke tahun. Cerita nyata para investor. Kita juga akan menyimak kisah-kisah nyata dari beberapa investor emas. Ibu Rina, pegawai negeri, saya mulai beli emas sejak 2010. Awalnya hanya 5 gram sebulan. Sekarang, saya punya lebih dari 500 gram. Saya tidak pernah menyangka nilainya bisa seperti sekarang. Andi, anak muda berusia 23 tahun, saya baru mulai investasi 2 tahun lalu. Saya ikut arisan emas di kantor. Awalnya karena iseng, sekarang saya bersyukur. Kalau dulu saya beli gadget, mungkin nilainya sudah anjlok. Mitos dan fakta seputar investasi emas. Ada banyak kesalahpahaman tentang emas, dan inilah saatnya kita luruskan. Mitos, emas selalu naik, faktanya, emas juga bisa turun. Seperti pada 2013 ketika harga emas dunia anjlok tajam. Mitos, emas adalah investasi jangka pendek, faktanya, emas lebih cocok untuk jangka menengah hingga panjang. Mitos, emas hanya untuk orang tua, faktanya, anak muda justru sebaiknya mulai investasi sejak dini. Apa yang bisa kita pelajari? Kenaikan harga emas Antam ke Rp1.846.000 adalah lebih dari sekadar angka. Ini adalah refleksi dari kondisi dunia saat ini. Ketika sistem ekonomi diguncang, ketika perang dagang berkecamuk, ketika inflasi menghantui, emas tetap menjadi simbol stabilitas. Bagi Anda yang sudah punya emas, selamat. Anda sudah satu langkah lebih maju. Bagi yang belum, jangan hanya ikut tren. Pahami dulu. Lalu bertindaklah dengan cerdas. Karena dalam dunia investasi, bukan siapa yang paling cepat yang menang. Tapi siapa yang paling paham dan paling siap. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa informasi ini berguna, bagikan kepada teman dan keluarga Anda. Dan jangan lupa di dunia yang terus berubah, informasi dan edukasi adalah aset paling berharga.